Ketika kita menatap langit malam, bintang-bintang tampak seperti titik kecil yang diam, tapi sebenarnya mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengitari pusat galaksi kita. Bayangkan seperti komedi putar. Agar tidak berantakan, komedi putar butuh tali atau struktur yang menahannya. Di galaksi, peran itu dimainkan oleh gravitasi. Gravitasi ini berasal dari benda-benda seperti bintang dan gas yang menjaga semuanya tetap bersama meskipun bergerak begitu cepat. Namun para ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh ketika mereka menghitung gravitasi dari semua benda yang terlihat. Hasilnya tidak cukup. Seharusnya bintang-bintang di tepi galaksi terlempar keluar karena gravitasi yang ada terlalu lemah. Tapi kenyataannya galaksi tetap utuh. Hal yang sama juga terjadi pada gugusan galaksi atau kumpulan raksasa dari ratusan galaksi. Gravitasi dari semua galaksi yang terlihat seharusnya tidak cukup untuk menjaga gugusan itu tetap bersama. Tapi entah bagaimana mereka tetap terikat. Sesuatu yang tak terlihat yang tidak memancarkan atau memantulkan cahaya memberikan gravitasi tambahan. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan efeknya. Jadi apa yang begitu besar pengaruhnya tapi sepenuhnya tak terlihat? Dan mengapa hal ini begitu penting bagi cara kerja alam semesta? Pada tahun 1933, seorang fisikawan Swiss bernama Fritz Zwicky mempelajari sesuatu yang sangat aneh di gugusan galaksi Coma Cluster. Ketika Zwicky menghitung massa dari semua galaksi yang terlihat di sana, hasilnya tidak masuk akal. He looked at the Coma Cluster of galaxies, a large group of galaxies. Now look, if you had, let's say 1,000, 100, 200 galaxies, all in a volume of space, and they were all absolutely stationary, what would happen to them? What would gravity do? They'd all collapse down into a heap, wouldn't they? Right? If they were all moving very, very, very fast, what might happen then? They'd fly apart. The fact that they're still there, probably 8,000 million years after they were formed, tells us that there must be quite a fine balance between the energy of motion, that's kinetic energy, and the gravitational attraction, that's the potential energy. Do you see in that cluster? If you measure, as he did, what the kinetic energy was, the energy of motion, you could then say, well, the mass of that volume of space must be so much. Do you see that? It's a bit subtle. But he found that there must be probably 6 or more times more mass in the Coma Cluster than we can see. Bayangkan Anda sedang melihat sebuah jalan raya yang ramai penuh dengan mobil yang bergerak cepat. Anda tahu agar semua mobil itu tidak berantakan, jalan raya harus lurus memiliki batas kecepatan yang wajar. Tapi yang ditemukan Zwicky di Coma Cluster seperti melihat mobil-mobil melaju lebih cepat daripada yang seharusnya. Menurut perhitungan Zwicky, gravitasi yang berasal dari semua bintang, planet, dan gas yang terlihat di gugusan tidak cukup untuk menjaga mereka tetap bersama. Seharusnya galaksi-galaksi itu tercerai-berai dan tersebar kemana-mana. Tapi kenyataannya mereka tetap terikat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sangat besar memberikan gravitasi tambahan dan menjaga semua galaksi itu tetap berada dalam gugusannya. Sesuatu ini tidak bisa dideteksi oleh teleskop atau alat apapun. Tapi kehadirannya terasa melalui pengaruhnya pada pergerakan galaksi-galaksi itu. This sounds like we know something. We don't. Zwicky menyebutnya dangkal materi. Pada masanya, gagasan ini terdengar terlalu aneh untuk diterima. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu besar, tapi sama sekali tak terlihat? Namun temuan ini menjadi awal dari salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan. Es gibt Bewegungsmuster der leuchtenden Materie, das ist das Zeug wie ihr und ich, also Elektronen, Protonen und Neutronen,
die kann man überhaupt nur verstehen, die Bewegungsmuster, wenn da draußen noch was ist, das nicht strahlt, aber schwer ist. Setelah Zwicky membuka pintu menuju misteri besar di Coma Cluster, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah keanehan ini terjadi pada gugusan galaksi? Atau ada sesuatu yang lebih universal? Jawabannya datang beberapa dekade kemudian, pada tahun 1970, melalui penelitian Vera Rubin. Vera Rubin, seorang astronom Amerika, mengalihkan fokusnya pada gugusan besar ke galaksi individu, khususnya galaksi spiral seperti Andromeda. Ia ingin mengetahui bagaimana bintang-bintang di galaksi itu bergerak. Secara logika kita bisa melihat galaksi seperti sebuah kincir angin. Bintang-bintang di pusatnya yang paling dekat dengan poros harus bergerak lebih cepat. Sementara bintang di pinggirannya akan bergerak lebih lambat, sama seperti gerakan planet di tata surya kita. Semua ini berdasarkan massa yang bisa kita lihat, seperti bintang dan gas yang menjadi sumber gravitasi utama. It was there that she and fellow astronomer Kent Ford turned their attention to how stars orbited the centers of galaxies. Ford had invented a more sensitive kind of spectrometer, a tool that splits up the light detected by a telescope based on its wavelength. Rubin and Ford used it to calculate how fast different parts of galaxies were moving. Namun Rubin menemukan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Bintang-bintang di tepi galaksi bergerak jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Jika hanya bergantung pada massa yang terlihat, kecepatan sebesar itu akan menyebabkan bintang-bintang di tepi tercerai-berai meninggalkan galaksi mereka. Tapi kenyataannya mereka tetap berada di orbitnya. Wenn etwas die Materie beschleunigt, es muss sich um ein Halo, nennen die Astronomen das, handeln, also um eine Atmosphäre aus Materie. Hal ini sudah menjelaskan jika ada sesuatu yang tak terlihat atau massa tambahan yang memberikan gaya gravitasi ekstra, menjaga semua bintang tetap bersama. Rubin menyebut keberadaan massa misterius ini sebagai halo gravitasi yang menyelimuti galaksi seperti lapisan pelindung tak kasat mata. What Rubin expected to see was that the farther out from the center of the galaxy the gas cloud was, the slower it would be moving, just like more distant planets from the sun move more slowly in their orbits. What she got, though, was the opposite. Penemuan Rubin ini bukan hanya memperkuat teori Zwicky, tapi juga menunjukkan bahwa kehadiran massa tak terlihat ini bersifat universal, terjadi di mana-mana di alam semesta. Sesuatu yang tak terlihat ini yang selama ini menjadi penjaga struktur galaksi perlahan mulai menjadi fokus penelitian besar. Seperti angin yang menahan layar kapal, materi gelap tidak terlihat tapi ia mempengaruhi setiap gerakan. Pertanyaannya kini semakin jelas, apa sebenarnya substansi misterius ini? Dan bagaimana ia bisa begitu penting meskipun tak dapat kita lihat langsung. Penemuan Vera Rubin menunjukkan bahwa materi gelap memiliki kekuatan untuk mengendalikan pergerakan galaksi. Namun buktinya tidak hanya berhenti di situ. Ada fenomena lain yang lebih mencolok yang bahkan dapat kita amati dari bumi. Gravitational lensing. In the real universe, both space and time can be curved, and the path traveled by light follows the curve. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Albert Einstein dalam teori relativitas umum. Einstein mengungkapkan bahwa gravitasi bukan hanya kekuatan yang menarik benda, tetapi juga dapat membengkokkan jalur cahaya. Anda bisa membayangkan ketika cahaya melewati kaca membesar, di mana kaca itu dapat melengkungkan arah cahaya. Dalam kasus lensa gravitasi atau gravitational lensing, itu adalah medan gravitasi yang sangat kuat, seringkali berasal dari kumpulan galaksi atau materi besar lainnya. The more massive an object is, the more gravity it has, the more it warps space, and the more it can warp the path of a light beam. You know what else bends light? A lens. Ketika cahaya dari galaksi yang sangat jauh melintasi massa besar di depannya, jalurnya tidak lagi lurus. Cahaya itu terdistorsi, membentuk pola melengkung atau bahkan seperti cincin di sekitar massa tersebut. Tapi inilah yang aneh, seringkali massa yang terlihat tidak cukup untuk menghasilkan distorsi sebesar itu. Artinya ada sesuatu yang tidak terlihat atau materi gelap yang memberikan kontribusi besar terhadap gravitasi.
dan menyebabkan efek lensa gravitasi yang dramatis. Teleskop luar angkasa seperti Hubble telah merekam fenomena ini dengan sangat jelas. Dalam gambar-gambar yang dihasilkan, kita bisa melihat galaksi-galaksi jauh yang tampak seperti lingkaran terdistorsi atau busur cahaya di langit. Itu bukan ilusi, itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh massa tak terlihat yang mempengaruhi jalur cahaya. Dengan mempelajari distorsi ini, para ilmuwan dapat melihat keberadaan materi gelap meskipun secara langsung ia tidak bisa terdeteksi. Efek lensa gravitasi menjadi bukti visual yang tidak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang besar dan misterius mempengaruhi alam semesta. Jadi, meskipun materi gelap tersembunyi dari pandangan kita, gravitasinya terus menunjukkan keberadaannya, seperti bayangan yang tak pernah lepas dari benda yang menyebabkannya. Pertanyaan yang tersisa adalah, apa sebenarnya benda misterius yang menyelimuti jagat raya ini? Namun meskipun kita sudah tahu ada sesuatu yang sangat berpengaruh di alam semesta, materi gelap bukanlah materi seperti yang kita kenal. Bukan terdiri dari atom, proton, ataupun elektron. Ia tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkannya, dan tidak menyerap radiasi seperti materi yang kita lihat sehari-hari. Secara singkat, materi gelap benar-benar tidak terlihat, bahkan dengan alat tercanggih sekalipun yang dirancang untuk mendeteksi cahaya atau radiasi elektromagnetik. Tapi para ilmuwan memiliki hipotesis tentang apa itu materi gelap. Mereka percaya materi gelap mungkin terdiri dari partikel yang disebut WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, atau partikel massa besar yang berinteraksi lemah. Ini adalah partikel yang sangat sulit dideteksi karena mereka hampir tidak berinteraksi dengan materi biasa, bahkan tidak dapat berinteraksi melalui gaya elektromagnetik, gaya yang mengatur interaksi antar partikel di dunia yang kita kenal. WIMP hanya berinteraksi melalui gravitasi dan mungkin juga melalui gaya nuklir lemah. Dua interaksi yang sangat sulit untuk dipantau dengan teknologi yang ada sekarang. WIMPs, or weakly interacting massive particles, are a very popular candidate for cold dark matter. Cold here means slow, because lots of the evidence for the existence of dark matter suggests that it needs to move slowly. So we're assuming here that any fast-moving or hot particles can't be dark matter. This is because if dark matter moved too fast at relativistic speeds close to the speed of light, then it wouldn't cluster together and start forming structures and halos fast enough. Our simulations of the universe tell us that we wouldn't be able to form the large-scale structure we see in space if dark matter was. Eksperimen-eksperimen di seluruh dunia terus berusaha mendeteksi WIMP ini. Di fasilitas canggih seperti Large Hadron Collider atau LHC di CERN, para ilmuwan melakukan percobaan dengan menumbukkan partikel untuk menciptakan kondisi yang memicu keberadaan WIMP. Begitu juga dengan detektor bawah tanah yang sangat sensitif seperti Xenon 1T yang terletak di Italia, mencoba menangkap jejak-jejak interaksi yang sangat lemah ini. Semua eksperimen ini bertujuan untuk menemukan bukti fisik yang langsung yang dapat mengungkapkan rahasia besar tentang materi gelap. Hingga kini, meskipun telah banyak petunjuk, WIMP dan materi gelap secara keseluruhan tetap menjadi misteri besar yang terus menantang ilmuwan di seluruh dunia. Selain materi gelap, ada teka-teki lain yang tak kalah misteriusnya, yaitu energi gelap. Jika materi gelap memiliki peran besar yang membentuk struktur galaksi dan mempengaruhi gaya gravitasi yang mengikat galaksi-galaksi bersama, energi gelap justru memiliki peran yang sangat berbeda. Ia adalah kekuatan yang mempercepat ekspansi alam semesta itu sendiri. Okay, so the thing is, dark energy is this still mysterious pressure in the vacuum of space that's forcing the universe to accelerate in its expansion against the wishes of all the galaxies and their gravity trying to slow the thing down. Right. Nemuan mengenai energi gelap pertama kali didukung oleh pengamatan terhadap supernova tipe 1A. Supernova ini adalah ledakan bintang yang sangat terang yang cahayanya dapat digunakan untuk mengukur jarak galaksi yang sangat jauh.
Namun pengamatan terhadap supernova tersebut menunjukkan hasil yang sangat mengejutkan. Alam semesta tidak hanya mengembang, tapi ia mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini mengindikasikan adanya gaya misterius yang mempercepat laju ekspansi alam semesta. Dan inilah yang kemudian kita sebut energi gelap. New findings by NASA's Chandra X-ray Observatory in the Andromeda Galaxy have provided a major advance in understanding a type of supernova believed critical to studying dark energy. A zoom into this composite image of Andromeda, also known as M31, shows astronomers that the merger of what's left of two dense stars is the likely cause of many Type Ia supernovas. Type Ia supernovas have been used to measure the accelerated expansion of the universe. Astronomers believe that expansion is being caused by the dark energy they think pervades the universe, and about which they know very little. Menariknya, energi gelap bersama materi gelap ternyata membentuk sekitar 96 dari total isi alam semesta. So everything we know about the universe, what we're made of, galaxies, stars, planets, that's all right here. So, according to this chart, we are 96% stupid. Meskipun kontribusinya begitu besar, keduanya tetap menjadi misteri besar yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains modern. Dengan sisa alam semesta yang sebagian besar terdiri dari hal yang tidak kita pahami, ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di alam semesta ini? What the hell happened? What the hell happened? Materi gelap juga meninggalkan jejak yang bisa kita deteksi meskipun ia tidak dapat terlihat langsung. Salah satu jejak tersebut adalah mikrogelombang latar kosmik atau CMB, Cosmic Microwave Background. CMB adalah radiasi sisa dari peristiwa besar yang disebut Big Bang yang tersebar di seluruh alam semesta. Pola-pola yang terdapat dalam CMB memberikan gambaran tentang distribusi massa besar di alam semesta pada tahap-tahap awal, serta memberikan petunjuk penting tentang bagaimana materi gelap berperan dalam pembentukan struktur pertama pada alam semesta, seperti galaksi dan gugusan galaksi. So, over the course of a few million years, that orangey thermal spectrum of light was redshifted to longer and longer wavelengths, becoming toaster red and eventually infrared, so that to human eyes, the sky eventually turned dark. If you throw in another 13 plus billion years of space expansion, all that light has redshifted into the microwave band to become what we today perceive as the CMB. Pola-pola ini terlihat sebagai fluktuasi suhu yang sangat kecil, namun fluktuasi ini sangat berharga bagi para ilmuwan. Mereka menggambarkan bagaimana materi, termasuk materi gelap, terdistribusi di seluruh alam semesta pada masa awal pembentukannya. Salah satu sumber data yang sangat berharga dalam penelitian ini adalah satelit Planck. Satelit Planck ini memetakan CMB dengan tingkat presisi yang luar biasa tinggi, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana materi gelap tersebar di alam semesta purba. Dengan mempelajari data dari misi-misi seperti ini, para ilmuwan dapat menggali lebih dalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran materi gelap dan evolusi alam semesta yang kita huni saat ini. Meski telah banyak petunjuk yang ditemukan, misteri materi gelap masih tetap sulit untuk dipecahkan. Keberadaannya terasa di setiap sudut alam semesta, namun sifatnya yang tak tampak menjadikannya hampir mustahil untuk dipahami sepenuhnya. Namun hal ini tidak menghalangi upaya para ilmuwan. Mereka terus mengembangkan berbagai eksperimen baru, teleskop canggih, dan teknologi mutakhir untuk menggali lebih dalam dan mencari jawaban dari pertanyaan besar ini. Setiap langkah maju meski kecil membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih baik. Materi gelap bukan hanya sebuah teka-teki ilmiah yang menantang, tetapi juga kunci untuk memahami asal-usul dan takdir alam semesta. Dengan memahaminya, kita bisa menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan besar. Bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana ia berkembang, dan apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Tanpa pemahaman yang lebih dalam tentang materi gelap, kita hanya bisa menyentuh permukaan dari misteri terbesar kosmos yang masih menunggu untuk diungkap.
Materi gelap mengajarkan kita bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks daripada apa yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Ada begitu banyak yang tersembunyi di balik kegelapan yang tak bisa kita deteksi langsung. Terkadang keajaiban terbesar justru terletak pada hal-hal yang tak tampak, dalam misteri yang masih menunggu untuk ditemukan. Materi gelap adalah salah satu contoh nyata bagaimana alam semesta menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pahami, mendorong kita untuk terus mencari, mengeksplorasi, dan bertanya.